Nah, kalau antum untuk baca apa? Aib orang? Enggak untuk itu. Remeh begituan. Itu ghaib syaitani, ghaib setan. Bukan ghaib ilahiyah itu, ya. Namun Nabi mengetahui alam gaib tidak digunakan untuk baca aib orang. Nah, kalau antum untuk baca apa? Aib orang? Enggak untuk itu. Remeh begituan. Itu ghaib syaitani, ghaib setan. Bukan ghaib ilahiyah itu, ya. Wa dhallal ghamam. Sebelum sampai, yang maha gaib siapa? Allah. Yu'minuna bil ghaib. Mereka percaya kepada gaib. Bagi Rasulullah, Allah itu gaib atau nyata? Gaib atau hadir Rasulullah? Allah. Ketika Nabi mengatakan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau menyembahnya seakan memandangnya. Berarti Rasulullah itu ngajarin kita dari merasakan Allah itu gaib secara akal, lalu merasakannya secara ruh. Akal tetap bilang dia gaib, tapi ruh kita merasakan dia ada. Bisa nggak? Karena yang baru bertemu dia hanya Rasulullah, kata beliau, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Kalau engkau sholatlah seperti kau memandangku. Jadi sebelum sholat, pandanglah batin kita kepada batin Rasulullah SAW. Baru angkat takbir. Baru namanya "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Secara zahir belajar fikih. Fikih kita, fikih Syafi'i. Maka yang kita ingat gerakan guru. Maha gurunya siapa? Ya, antum udah yakin belum cara sholat yang sekarang itu benar-benar yang diajarin Nabi? Tuh kan, karena nggak belajar fikih Syafi'i. Coba belajar fikih Syafi'i. Cara berwudunya pas nggak dengan cara wudhu Nabi? Kalau serius belajar fikih Syafi'inya, nanti yakin emang Rasulullah bersuci begitu, sholatnya begitu. Tapi kualitas sholatnya lain cerita. Ya, kan kalimatnya cuma shollu. Ya. Nggak ada kalimat khusyuklah kamu seperti aku khusyuk. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ya. Ada. Khusyuk itu hadiah. Khusyuk itu hal dan makom. Ada yang jadi hal itu kondisi. Kadang Allah jadikan makom, maka setiap kali sholat dia berasa. Tapi ada namanya makom, meninggalkan khusyuk. Naik ke khusyuk yang di atasnya, nanti lain lagi namanya. Ada di kitab. Semua itu ada di kitab. Ya. Kitabnya Babe ente itu. Wa zallal ghamam wa zillil ghamam, ya. Nabi itu kemana-mana nggak ada bayangnya. Loh, kok nggak ada bayangnya? Gimana mau ada bayangnya? Ini pemahaman pertama. Setiap beliau keluar pasti ada hawa. Tapi di kitab ini ada tambahannya. Di pembahasan sebelumnya, bagaimana dia bakal ada bayangnya, cahayanya lebih terang dari cahaya matahari. Bahkan cahaya matahari bersumber dari cahayanya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan, anta syamsun, anta badrun. Engkaulah sang matahari itu, engkaulah sang rembulan itu. Tuh kan? Senewen kan antum kalau ngaji begitu, tapi seru ya. Asik ngaji Rasulullah itu, seru sekali. Nggak ada habis-habisnya menceritakan beliau. Jadi masuk akal dua-duanya. Nabi itu kalau buang air kecil, itu bumi cepat ngambil tabaruk, jadi langsung hilang, nggak ada bekasnya. Jadi bumi itu senang sekali kalau Nabi buang air di situ. Ya, gimana tuh? Masya Allah, Masya Allah. Langsung hilang. Jadi bumi itu bergerak. Jadi antum nggak bisa, kita nggak akan bisa maksiat di mana-mana sesuka kita lagi. Kalau udah paham ini, masa lalu biarkan masa lalu sudah. Karena dimanapun semuanya menyebut nama Allah, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang lalu sudah. Kita memohon kepada Allah, ya Allah tutup masa laluku, tutup aib-aibku, hapus semua dosa-dosaku ya Allah. Dulu kita mengira kita bisa menipu Allah, lalu kita maksiat di dalam gedung, maksiat di pojok, di belakang pohon, dalam goa. Enggak bisa. Semua tempat itu menyebut nama Allah.
Semua tempat itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dalilnya apa? Nabi jalan, pohon-pohon ngucapin salam ke Nabi. Nabi jalan, itu goa, itu semua mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam atas engkau ya Rasulullah. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, semuanya sepakat. Mau lari kemana kita? Mau lari kemana kita? Ya. Wa tasbihil hasa. Nabi pegang biji-biji. Itu biji-biji bertasbih dan suaranya terdengar oleh para sahabat. Sahabat dengar. Berarti sahabat mengerti ilmunya Nabi itu. Kalau Nabi nggak kasih ilmu itu kepada sahabat, nggak mungkin sahabat bisa mendengar tasbih biji-biji. Udah pernah dengar biji tasbih antum zikir tak? Sibuk ngurusin umat antum, ya, ngurusin zikir kita juga, ya. Antum gimana? Bulu roma kita zikir nyebut nama Allah, ya. Darah itu berdenyut Allah, Allah yang dipompahin nama Allah, Allah. Nikmatnya bukan main. Baru selaras tubuh ini dengan alam semesta. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih yang di langit yang di bumi. Tubuh ini dari bumi. Dia mesti seirama dengan bumi. Kalau enggak dia ngelawan arus. Ngelawan arus sanggup nggak? Arus terbesar itu arus umur, waktu. Waktu itu lebih kenceng dari derasnya semua yang ada. Ya, kita nggak bisa melawan waktu. Ya, karena Allah sendiri mengatakan anad dahru, akulah sang waktu itu yang ngatur umur-umur kita semua nih ya.